Hai Sobat FIP, kembali lagi bersama saya Laksmi di podcast Fakultas Ilmu Pendidikan, langsung dari studio podcast Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi pada hari ini kita kedatangan tamu yang tidak kalah spesial dari podcast-podcast sebelumnya, yaitu Bapak Dr. Iwayan Widiana, SPD MPD, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Pendidikan. Selamat datang Bapak. Selamat datang, selamat pagi Laksmi. Pagi Bapak, apa kabar? Astungkara, selalu sehat dan harmoni. Baik. Jadi pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang transformasi Fakultas Ilmu Pendidikan di bidang umum, keuangan, kepegawaian serta sarana prasarana. Baik. Sebelum kita beralih topik ke transformasi Fakultas Ilmu Pendidikan, saya ingin tahu nih kesibukan Bapak akhir-akhir ini apa saja? Yang di kampus saya saat ini kan dipercaya membantu Bapak Dekan di bidang perencanaan, keuangan, kerjasama umum dan sistem informasi. Jadi saya lebih banyak mengurus kerumah tanggaan Fakultas Ilmu Pendidikan. Tapi tidak hanya di Fakultas Ilmu Pendidikan, saya juga diberikan kepercayaan oleh Bapak Rektor untuk membantu mengembangkan jurnal dan publikasi di Universitas Pendidikan saya. Saya berusaha mewujudkan target dari Bapak Rektor Undiksa. Dan tidak kalah penting, kesibukan yang utama saya adalah selalu bisa meluangkan waktu bersama keluarga. Baik, apakah kegiatan kampus tidak menghalangi kegiatan-kegiatan Bapak di luar kampus seperti di rumah mungkin? Karena ini sebuah kepercayaan, jadi saya pasti akan berusaha untuk mengatur waktu semaksimal mungkin agar tidak ada salah satu yang terbengkalai. Jadi saya berusaha melaksanakan kewajiban saya semaksimal mungkin. Baik, selain mengurus rumah tangga di rumah, juga mengurus rumah tangga di kampus. Iya, itu. Jadi nih, Bapak kan selaku Wakil Dekan 2 di Fakultas Ilmu Pendidikan. Mungkin banyak nih yang nggak tahu apa sih pekerjaan dari Wakil Dekan 2. Bisa diceritakan mungkin Wakil Dekan 2 itu pekerjaannya seperti apa? Ya, setelah saya ditugaskan menjadi Wakil Dekan 2 oleh Bapak Rektor Undiksa, saya langsung mencermati OTK Undiksa. Di sana dituliskan bahwa tugas dari Wakil Dekan 2 adalah membantu Dekan dalam bidang perencanaan, keuangan, kerjasama, umum, dan sistem informasi. Nah, dalam perencanaan ya merencanakan bagaimana semua kegiatan-kegiatan yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan, perencanaan program dan anggarannya. Kemudian saya juga diminta oleh Bapak Dekan untuk mengembangkan sistem informasi, salah satunya podcast ini. Nah, podcast ini dijadikan sebagai sistem informasi Fakultas Ilmu Pendidikan sekaligus sebagai laboratorium Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi laboratorium ini bisa digunakan oleh semua prodi yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemudian juga diminta untuk mengembangkan seluruh lab yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Tidak hanya lab yang hanya digunakan oleh satu prodi saja, tapi semua prodi bisa menggunakan lab itu. Kemudian juga diminta untuk mengembangkan kerjasama. Saat ini kita sudah memiliki 126 kerjasama dengan yang ada ditandatangani oleh dekan ya. Belum termasuk kerjasama yang dilibatkan yang ditandatangani oleh Bapak Rektor. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa mitra, sekolah, dunia industri, dunia kerja. Termasuk dengan kerjasama yang terkait dengan riset dan pengabdian masyarakat. Nah, kita juga sedang mempersiapkan standarisasi diminta oleh Bapak Dekan ya, karena akan mengajukan ke AK. Jadi diminta untuk mengajukan standarisasi beberapa hal di bidang WD2, yaitu standarisasi SDM. Nah, ini saya lihat SDM Humas ini sudah sangat baik sekali.
Jadi segala informasi-informasi yang dilakukan oleh Humas ini saya sangat bangga melihatnya karena terdapat transformasi yang sangat besar. Jadi untuk mewujudkan trendsetter itu. Kemudian selain transformasi di bidang SDM, standarisasi SDM, seluruh pegawai ya dan dosen juga diminta standarisasi sarana prasarana. Jadi semua sarana prasarana di Fakultas Ilmu Pendidikan itu harus bisa digunakan. Kemudian tidak ada sudut ruang yang tidak difungsikan, tidak ada alat-alat yang tidak digunakan. Kalau memang alat itu masih bisa direparasi, diperbaiki, ya kita perbaiki kan bisa digunakan sebagaimana mestinya. Kemudian diminta melakukan refocusing anggaran sesuai dengan keadaan pandemi saat ini oleh Pak Dekan. Jadi atas instruksi Pak Dekan, saya mengajak teman-teman di keuangan dan Prodi untuk melakukan refocusing anggaran agar sesuai dengan peruntukan pada masa pandemi ini. Kira-kira itu yang ditugaskan oleh Pak Dekan ke saya. Baik, sepertinya pekerjaan Bapak cukup ya banyak ya. Cukup banyak. Ya. Lalu apakah karena sekarang mengingat situasinya pandemi seperti ini, apakah pekerjaan-pekerjaan Bapak itu terhambat? Karena komitmen dari seluruh pegawai, jadi saya sangat bahagia ya bisa menjadi wakil dekan di Fakultas Ilmu Pendidikan karena didukung oleh seluruh pegawai di sini yang memiliki komitmen kerja yang sangat baik sekali. Walaupun masa pandemi dan mereka sudah atur piket pegawai, tetapi kadang-kadang mereka bekerja lembur lebih dari waktu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya sehingga tugas-tugas yang saya emban itu bisa berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan sampai saat ini. Baik, tadi Bapak sempat menyinggung tentang SDM, sumber daya manusia. Berarti salah satu program kerja Bapak itu adalah peningkatan sumber daya manusia. Salah satu peningkatan sumber daya manusia yang sudah terlaksana di FIP ini apa saja, Pak? Kita mendorong kepada tenaga pegawai untuk melanjutkan studi sehingga kan secara akademik otomatis pengetahuannya akan meningkat. Ada beberapa pegawai kita dorong untuk studi dan kita berikan bantuan studi. Kemudian kita juga setiap tahun secara rutin melaksanakan pelatihan kompetensi kepada para pegawai. Nah, jadi dengan pelatihan kompetensi itu kita mengharapkan agar ada pengetahuan-pengetahuan yang upgrade pada pegawai. Begitu juga pada dosen. Dosen juga kita dorong untuk kuliah cepat. Jadi jangan menunda-nunda umur dulu. Jadi kita dorong sehingga sebagian besar tenaga-tenaga dosen itu sudah mempersiapkan studi, bahkan sudah banyak yang datang bergelar doktor. Begitu juga dengan uji kompetensi. Jadi tahun ini kita mengharapkan agar ada para dosen yang mengikuti uji potensi keahlian-keahlian tertentu untuk bisa mengembangkan pengetahuan yang ada di fakultas ini. Jadi atas arahan Pak Dekan pada saat rapat pimpinan agar kompetensi dosen Fakultas Ilmu Pendidikan itu selalu terupgrade gitu. Kira-kira begitu ya. Ternyata hebat sekali dalam peningkatan SDM di fakultas, khususnya Fakultas Ilmu Pendidikan ini. Nah, ngomong-ngomong lagi nih soal SDM, tentunya sarana prasarana perlu ditingkatkan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Tentu itu. Apakah sarana prasarana di Fakultas Ilmu Pendidikan sudah ada peningkatan? Saat ini kita masih melakukan rasionalisasi atau pemaksimalan ya sarana prasarana yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi kita belum mengadakan beberapa sarana yang dibutuhkan, tetapi mengoptimalkan, termasuk dalam kegiatan podcast ini. Sebenarnya dalam kegiatan podcast ini kita tidak mengadakan sarana prasarana ya, tetapi kita berusaha memaksimalkan alat-alat yang ada, seperti ini mix, kemudian kamera, kemudian lighting, itu tempat ruangan yang kecil ini coba kita optimalkan menjadi tempat pembelajaran ya, menjadi studio podcast. Jadi sehingga tidak ada ruang yang sama sekali tidak berfungsi. Nah, begitu juga sarana prasarana yang lain. Coba kita lihat kalau masih bisa dioptimalkan, kita optimalkan. Kemudian kalau memang tidak bisa ya kita coba rancang dalam proses standarisasi sarana prasarana selama 3 tahun ke depan. Ya, jadi kita berusaha untuk mewujudkan
cita-cita dari Bapak Dekan, yaitu menjadikan Fakultas Ilmu Pendidikan ini sebagai trendsetter Fakultas Pendidikan Nasional, kemudian selangkah lebih naik lebih satu tingkat lagi, yaitu menjadi reputable fakultas. Kalau di universitas cita-citanya menjadi reputable university, kita dorong dengan fakultas menjadi fakultas yang bereputasi. Nah, jadi untuk itu kita akan siapkan beberapa sarana yang terstandarisasi internasional lah. Kira-kira begitu. Baik, tadi sudah berkali-kali nih disinggung masalah podcast. Yeah. Podcast adalah salah satu peningkatan sumber daya manusia yang dilaksanakan di Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, pada podcast ini saya mau tanya, jadi di podcast itu apakah timnya dari pegawai saja atau ada dari mahasiswa atau gabungan mahasiswa, pegawai, dan dosen di Fakultas Ilmu Pendidikan? Ya, saya berpikir untuk bisa melakukan transformasi yang kontinuitas, jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan mahasiswa. Walaupun mahasiswa memiliki pengetahuan yang paling update ya dari pegawai. Tetapi saya berpikir agar itu programnya bisa kontinuitas, jadi sebaiknya kita melatih pegawai untuk melakukan update terhadap pengetahuannya. Jadi yang terlibat dalam podcast ini coba kita rancang dulu semua pegawai, sementara kita minta pegawai humas untuk merancang podcast ini. Karena memang podcast itu kan salah satu alternatif promosi, salah satu alternatif untuk mengimbaskan pengetahuan-pengetahuan yang telah dikembangkan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan ini. Jadi secara moral kan Fakultas Ilmu Pendidikan atau perguruan tinggi ya secara umum itu memiliki tanggung jawab moral untuk menyebarluaskan pengetahuan-pengetahuan yang ditemukan. Nah, sekarang sedang tren podcast, oleh sebab itu kita mencoba agar pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh dihasilkan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan kita coba sebarluaskan ke seluruh penjuru melalui podcast, karena memang lebih banyak masyarakat sekarang itu mengenal podcast. Dan yang akan terus mengawal podcast ini ke depan saya berharap adalah Humas bekerjasama dengan laboratorium Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi kita akan menyusun ada sekitar 12 laboratorium Fakultas Ilmu Pendidikan. Jadi semua laboratorium itu sekarang dikelola di bawah Ketua Lab Bapak Nyoman Labejayanto. Jadi salah satunya adalah laboratorium podcast dan radio ini. Begitu juga dengan laboratorium yang lain. Dan podcast ini menjadi salah satu ajang yang paling kita rencanakan untuk menjadi sebuah media Fakultas Ilmu Pendidikan. Baik, berarti podcast ini menjadi salah satu publikasi nih, salah satu tempat untuk mempublikasikan tentang Fakultas Ilmu Pendidikan dari segi akademik serta non-akademiknya. Nah, hebat sekali berarti tim podcast ini tidak hanya memaksimalkan di SDM mahasiswa, tapi juga di pegawainya, begitu ya Pak ya. Nah, lalu ngomong-ngomong tentang program kerja yang lain nih, program kerja yang lain yang belum terlaksana, itu apa saja sih Pak? Bapak Dekan memiliki harapan agar fakultas ini terstandarisasi internasional. Karena oleh sebab itu Pak Dekan mengajukan 4 prodi ini yang ada di Fakultas Pendidikan untuk terakreditasi internasional AKAS. Nah, untuk mendukung itu di bidang WD2 yang diperlukan itu adalah sarana prasarana yang berstandarisasi internasional. Mungkin saat ini itu belum bisa terwujud. Memang selain karena keterbatasan anggaran ya, kita juga memerlukan lahan yang lebih luas untuk itu. Tetapi kita berusaha menggunakan sudut pandang kita untuk standarisasi internasional itu. Misalnya ya kebersihan, fungsionalisnya, dan pemanfaatannya secara maksimal. Nah, yang kedua itu adalah sistem formasi. Saat ini Pak Dekan meminta saya untuk sistem formasi yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan itu terstandarisasi internasional. Yang sudah kita lakukan itu adalah mendua bahasakan sistem informasi, yaitu sistem informasi yang berbasis bahasa Indonesia dan berbasis bahasa Inggris. Nah, targetnya kita sistem informasi bahasa Inggris itu bisa menggait
eh, mahasiswa asing untuk bisa mendaftar kuliah di Fakultas Ilmu Pendidikan. Saat ini kita sudah membentuk beberapa gugus, ada gugus Merdeka Belajar, gugus Kendali Mutu, gugus Kerjasama dan Internasionalisasi, gugus Simkat Mawar dan Prestasi Mahasiswa, termasuk gugus Inovasi. Dan ada percepatan, tim-tim percepatan yang lainnya. Nah, gugus Kerjasama dan Internasionalisasi kita sudah minta kepada gugus untuk menyiapkan kerjasama internasional dan program internasional. Nah, saat ini mereka juga sudah membantu kami untuk menyiapkan sistem-sistem informasi yang dibutuhkan untuk kerjasama internasional. Nah, termasuk kita juga sudah menyiapkan bagaimana agar ada program-program internasional serta kurikulum internasional yang terupload di sistem informasi Fakultas Ilmu Pendidikan. Sehingga mereka bisa, jika ada mahasiswa asing yang ingin tertarik belajar di Fakultas Ilmu Pendidikan, ada wadah untuk melakukan komunikasi. Ya, jadi kita siapkan komunikasi khusus untuk calon mahasiswa asing yang akan kuliah di Fakultas Pendidikan untuk bertanya hal-hal yang diperlukan jika mereka ingin kuliah di sini. Kira-kira begitu. Baik. Kemudian ada lagi untuk bidang SDM, rencana Bapak Dekan itu akan melakukan short course ke beberapa dunia usaha atau LSP untuk meningkatkan standarisasinya, termasuk agar short course-nya itu ada di luar negeri sehingga SDM-nya juga terupgrade internasional. Kira-kira begitu. Baik, berarti tujuannya untuk mencapai internasional. Ya, karena memang Pak Rektor sering menyampaikan agar universitas ini menjadi trendsetter university dan reputable university. Dan Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan selalu mewacanakan itu, mendorong itu, menyukseskan itu dalam semua aspek program yang disusun. Nah, jadi saya ditugaskan di bidang perencanaan, menyusun semua program dan penganggaran secara matang sehingga nggak ada yang pemborosan. Itu saya selalu sisir biar tidak ada anggaran-anggaran di Fakultas Ilmu Pendidikan ini yang terlihat boros. Kemudian menyusun laporan keuangan sesuai dengan PMK yang berlaku, yaitu sekarang ya PMK 119 tahun 2020. Kemudian dalam bidang kerja umum, saya selalu mengidentifikasi peralatan yang tersedia di Fakultas Ilmu Pendidikan ini agar terdata di SIMAK BNN, kemudian bisa melayani secara teknis kebutuhan-kebutuhan para dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan proses pembelajaran di Fakultas Ilmu Pendidikan, sehingga semua proses pembelajaran berjalan dengan lancar. Kemudian kita meningkatkan kerjasama dan memperbaiki sistem informasi yang ada di fakultas. Jadi semuanya kita berusaha untuk membantu di bidang WD2 untuk mewujudkan trendsetter itu. Baik. Jadi kita sudah membahas nih tentang banyak sekali program kerja dari Wakil Dekan 2. Iya, benar. Nah, saya mau tanya nih Pak, selama ini apa sih yang membedakan kebijakan pimpinan Bapak dengan pimpinan-pimpinan sebelumnya? Secara umum tidak ada yang berbeda ya, semuanya sama-sama dan sudah barang tentu pimpinan sebelumnya juga sudah bergerak, tetapi kita juga, saya selaku pimpinan baru kan tidak harus stagnan di sana, puas di sana, jadi juga harus bergerak. Jadi tidak ada yang berbeda, saya melanjutkan apa yang sudah diprogramkan oleh pimpinan sebelumnya dan kita berusaha untuk mengembangkan ke arah yang lebih baik gitu. Nah, terakhir nih Pak, harapan Bapak untuk kemajuan Fakultas Ilmu Pendidikan, khususnya di bidang umum, keuangan, kepegawaian, serta sarana prasarana. Ya, saya berharap semua SDM, semua stakeholder ya Fakultas Ilmu Pendidikan selalu bekerja bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita dari fakultas ini menuju trendsetter university. Kemudian saya berusaha juga mengajak semua kalangan untuk berpartisipasi dalam segala program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan. Fakultas Ilmu Pendidikan saat ini sedang bergerak menuju ke arah yang lebih baik, yaitu trendsetter university dan reputable university. Dan itu bukan langkah yang muluk-muluk, karena saat ini
kita tahu bahwa semua prodi di Fakultas Ilmu Pendidikan itu sudah terakreditasi A. Nah, sekarang kita sedang mempersiapkan agar semua prodi di Fakultas Ilmu Pendidikan ini bisa terakreditasi internasional. Jadi saya berharap semua kalangan ya bisa membantu kita untuk mewujudkan harapan itu. Jangan tanggung-tanggung untuk meluangkan waktu, memberikan sumbangsih pikirannya, kemudian memberikan tenaganya untuk ikut bekerja bersama-sama. Baik Pak, sebelum kita mengakhiri nih sesi podcast kita kali ini, saya mau nanya satu hal lagi sama Pak. Tapi harus dijawab cepat ya Pak. Oh ya, kayaknya serem sekali nih. Nah, tapi jangan diberi penjelasan dulu Pak ya, dijawab aja dulu. Ya. Karir meroket sedikit, namun waktu dengan keluarga banyak, atau karir biasa-biasa saja tapi bahagia bersama keluarga? Karir biasa, bahagia bersama keluarga. Nah, boleh dijelaskan nih sekarang, kenapa Bapak milih yang itu? Karena masa depan kita kan waktu lebih banyak bersama keluarga. Jadi untuk bisa berkontribusi terhadap negara ini, bangsa ini kan tidak harus melalui karir kita. Jadi bisa melalui karir orang, kita bisa memberikan masukan, saran, ya kita bisa menyumbangkan pikiran terhadap orang untuk bisa memajukan bangsa dan negara ini. Tidak harus melalui karir kita. Jadi ke depan saya berharap saya bisa bangga, kemudian saya bisa bahagia bersama keluarga saya bisa nyaman, hidup tenang di masa yang akan datang. Karena waktu pasti lebih banyak ke depan itu untuk keluarga daripada hidup di luar keluarga gitu. Berarti di balik laki-laki yang sukses ada wanita hebat yang di belakangnya. Ya, benar pasti. Pak? Benar pasti. Ya. Oke, jadi sekian podcast kita kali ini. Terima kasih Bapak. Saya bersama tim mengucapkan banyak sekali terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast kita kali ini. Jadi Sobat FIP, tunggu podcast-podcast kita selanjutnya yang tidak kalah menarik. Sampai jumpa. Goodbye.